Hai, welcome back to Female Daily Network YouTube channel bareng gue Ocel. Kali ini, seperti kalian lihat di depan gue akan bikin tentang one brand story. Jadi kalau penasaran akan ngomongin apa, please keep on watching. Oke, jadi ini brand Dr. Soap. Mungkin ada yang udah dengar, mungkin ada yang belum dengar, tapi Dr. Soap itu mulai naik namanya sekitar akhir 2019 atau 2019-an lah ya. Dan semakin booming di tahun 2020 ini karena ada COVID. Basically, Dr. Soap adalah sebuah brand lokal yang di-founded kalau nggak salah tuh tahun 2015 oleh Yunike dan Stephanie, di mana mereka tuh ngeliat kalau ternyata di Indonesia kok kayaknya orang kurang aware ya dengan menjaga kebersihan dirinya gitu, baik menggunakan hand sanitizer atau untuk gadget-gadgetnya juga gitu. Makanya di 2015 mereka team up dan bikinlah Dr. Soap ini. Bisa kalian lihat dari produk yang ada di sini atau briefly tadi tentang brandnya. Dr. Soap memang ngeluarin produk-produk antiseptik yang fungsinya untuk membunuh bakteri dan kuman juga gitu. Jadi apa aja sih produknya? Ini ada macam-macam banget. Kayak yang gede-gede ini adalah si sabun-sabunnya. Terus udah gitu mereka juga punya hand sanitizer, mereka punya gadget sterilizer sama toilet seat sanitizer, sama ada hand sanitizer yang bentuknya spray. Terus yang paling gue suka sebenarnya adalah ini fabric mist. Nah tapi ada satu produk lagi yang nggak ada, yaitu multi purpose spray yang botolnya warna kuning, cuman ini lagi nggak ada produknya, lagi nggak ada stoknya dari brandnya, jadi itu missing sedikit. Nah basically semua produknya ini memang fungsinya untuk membersihkan dan membunuh bakteri gitu, tapi untuk segmennya masing-masing gitu. Jadi kita ngomongin dari produk yang mungkin paling populer dulu kali ya. Sebenarnya yang paling populer itu adalah si toilet seater. Ini gue juga kurang aware, tapi kalau misalnya kita ke toilet umum kan itu kan dipakai sama semua orang gitu. Jadi sebenarnya sebaiknya tuh dibersihkan terlebih dahulu supaya ya nggak bakteri tuh nggak nempel di badan kita. Apalagi misalnya perempuan kan kita duduk gitu kan ya. Jadi ini sebuah hal yang penting. Nah sebenarnya produk ini tuh nggak cuman bisa dipakai buat ngebersihin toilet seater, tapi untuk semua barang-barang yang ada di toilet umum atau di toilet rumah lah ya. Misalkan kayak flush, kayak spray kan pasti kita pegang tuh kalau misalnya lagi di toilet, atau handle pintu toilet gitu. Jadi ini tuh bisa buat ngebersihin itu semua. Jadi untuk mengurangi lah perpindahan bakteri ke tangan dan tubuh kita. Ya biarpun sekarang kita juga lagi di rumah aja, tapi kan kita tetap butuh produk ini untuk ngebersihin misalkan gagang pintu di rumah kalau misalnya lagi nerima tamu, atau untuk buat bersihin paket juga bisa pakai si toilet ini. Satu lagi yang penting juga produknya ini juga yang kita nggak aware, tapi faktanya adalah gadget kita itu lebih kotor berapa kali lipat gitu dari toilet gitu. Jadi kalau gadget kan kita beneran pegang-pegang dan taruh di mana aja sembarangan. Kalau misalnya kalian sering tiba-tiba jerawatan, beruntusan mukanya, nah itu bisa jadi karena gadget kalian kotor. Makanya mereka punya yang namanya gadget sterilizer. Ini juga salah satu kayaknya best seller produk mereka, dan ini emang juga salah satu produk favorit dan wajib punya. Jadi produk ini tuh harus selalu ada di bedside table gue, dan setiap kali gue habis keluar itu harus pakai produk ini karena gue nggak mau kotoran yang ada di handphone gue tuh ketransfer ke ranjang. Karena kan handphone kita pakai di ranjang kan, maksudnya mau tidur main handphone dulu segala macam. Jadi gue nggak mau ranjang gue tambah kotor dengan bakteri-bakteri yang nggak tahu dari mana aja gitu. Jadi ini salah satu produk yang wajib punya juga. Terus deh gitu, selain kita ngomongin yang spray-spray kecil dulu kali ya. Terus deh gitu ini ada yang hand sanitizer. Sebenarnya hand sanitizer kayak tadi gue bilang mereka punya dua. Mereka punya yang gel biasa kayak gini, dan mereka punya yang spray. Nah sebenarnya bedanya apa sih? Pertama adalah tentunya di formatnya, satu bentuknya gel, satu bentuknya cair. Terus deh gitu kedua adalah perbedaan di ingredients. Jadi kalau misalnya di hand antiseptik spray ini kandungan untuk membunuh bakterinya itu tuh menggunakan 2% antiseptik gitu. Karena kalau yang di hand antiseptik spray ini menggunakan 2% disinfectant water gitu. Sedangkan kalau yang di sini tuh buat ngebunuh bakterinya menggunakan alkohol 70% gitu. Terus mana sih yang lebih baik digunakan? Menurut gue dua-duanya efektif juga buat ngebersihin dan membunuh bakteri di tangan-tangan kita. Cuman ya tergantung preferensi kalian aja, lebih sukanya. Kadang kan kalau misalnya orang pakai gel tuh suka takut kerasa lengket gitu, atau ribet tuang-tuang. Sedangkan kalau misalnya yang spray kan lebih enak karena tinggal dibuka terus langsung di spray aja gitu. Jadi tergantung preferensi kalian, dan kalian sukanya wangi yang mana sih menurut aku, karena tiga-tiganya tuh punya wangi yang berbeda. Ini tuh yang wanginya balcony breeze, terus yang ini Irene Green, sama yang ini tuh agak-agak wangi kayak eucalyptus oil gitu deh, wanginya agak segar yang ini gitu. Jadi disesuaiin aja mana yang kalian mau, yang suka gitu ya. Kalau misalnya aku sih
sebagai orang yang nggak suka pakai hand lotion walaupun harus, dan yang nggak suka pakai hand sanitizer walaupun harus sekarang, tapi saat aku pakai dua produk ini tuh aku suka karena dia nggak ada rasa lengketnya gitu di tangan, jadi nggak berasa lengket satu, terus dia nggak berasa kering juga di tangan aku yang eksema. Sama apalagi wanginya enak banget sih, wanginya cukup awet, jadi kalau misalnya pengen kalau meeting ketemu orang tangannya kayak gini-gini jadi kecium wanginya gitu. Jadi itu yang bikin aku suka sama hand antiseptiknya Dr. Soap. Nah, move on, kita ngomong langsung ke cuci tangan kali ya. Ini mereka punya 3 produk. Basically ini semua ingredientsnya sama sih, si tiga-tiganya, cuman ada perbedaan dari wanginya aja gitu. Jadi yang ini ada yang aromatic Force View kalau nggak salah, terus ini sama Iris Green, sama yang ini juga Balcony Breeze gitu. Kalau misalnya yang aku sering lihat kayaknya orang tuh paling suka yang warna biru ini karena wanginya tuh yang ini aku pernah pakai, wanginya tuh agak kayak fresh laundry gitu. Biasanya sabun itu kan menggunakan, kita taunya tuh SLS yang buat bikin busa. Nah, sedangkan kalau misalnya di Dr. Soap ini, jadi dia menggunakan biodegradable surfactant 12,5% yang dimana fungsinya itu memang sebagai untuk pembersihnya gitu. Jadi dia nggak pakai SLS dan memang surfactant itu tuh jauh lebih lembut di kulit dibandingkan SLS. Ketika kalian nanti pakai si hand wash ini akan kerasa sangat beda dengan hand wash lainnya karena akan berasa lebih lembut. Biasanya kan kalau misalnya kita habis cuci tangan gitu ya, kalau misalnya SLS-nya tinggi itu tuh akan langsung berasa kering, apalagi kalau yang tangannya eksema kayak gue itu akan langsung berasa kering. Cuman kalau pakai Dr. Soap ini tuh nggak akan berasa kering kayak gitu, sama aja kayak pakai hand sanitizer-nya, kulitnya tuh akan berasa lebih lembab gitu. Terus begitu karena dia menggunakan biodegradable surfactant ini tuh kandungannya jadi lebih aman untuk lingkungan, lebih ramah untuk lingkungan gitu, jadi nggak merusak lingkungan kita. Intinya sih memang kandungan dari hand wash ini itu adalah biodegradable surfactant itu, yang sisanya itu ada parfum dan juga ada tentunya ada airnya gitu. Jadi ini salah satu produk yang wajib punya menurut gue buat teman-teman yang kulitnya super sensitif gitu. Apalagi sekarang kan memang lagi diwajibkan untuk sering-sering cuci tangan. Semoga dengan rajinnya mencuci tangan menggunakan produk ini tuh nggak terlalu damaging untuk kulit tangan kita. Nah, move on ke produk yang untuk membersihkan alat-alat lain. Ini sebenarnya produknya sama, cuma dia ada 2 size. Ini adalah fabric mist. Jadi kalau misalnya kalian kemarin sempat nonton live-nya Beauty Studio by Female Daily pas launching, ini adalah satu produk favorit gue, dan gue nggak tahu sih gue pernah ngomongin ini di video atau enggak, tapi ini sangat lifesaver buat kita yang kalau ke kantor nggak naik mobil, nggak bawa mobil sendiri. Nah, misalkan kita yang naik ojek, naik bus, naik Transjakarta dan segala macam, ini tuh sangat membantu banget karena dia fungsinya selain untuk membersihkan bakteri di badan kita, di baju kita maksudnya, ini tuh juga ngaruh banget buat ngilangin bau-bau asap di jaket gitu. Karena sebelum PSBB ini, sebelum work from home dan segala macam, sejak pindah ke kantor yang baru ini, gue kan nggak membawa kendaraan pribadi gitu. Jadi gue menggunakan public transport, dan untuk melindungi badan gue akan menggunakan jaket gitu. Nah, si jaketnya ini kan nggak mungkin gue cuci setiap hari gitu, kayak nggak mungkin kering, terus nggak mungkin juga gue punya 7 set jaket yang berbeda, kayak boncos nih buat nyucinya gitu. Jadi gue selalu pakai ini setelah abis dari kantor pulang ke rumah, gue akan langsung semprot produk ini ke jaket, dan itu langsung efektif banget buat ngilangin bau apek di jaket gue gitu. Jadi bau debu, bau misalkan bekas keringet gitu juga langsung hilang wanginya. Gue nggak tahu ini karena memang menggunakan si Dr. Soap atau ada kandungan apa di dalam Dr. Soap Fabric Mist ini, tapi ketika baju gue disemprotin ini, pas gue semprotin parfum atau body mist lainnya, itu tuh wanginya jauh lebih nempel. Oke, yang terakhir yang produk yang nggak ada, kita ngomongin tentang si multipurpose spray atau cleanser. Gue lupa banget nama persisnya apa, nanti akan ada nongol mungkin fotonya atau namanya akan ditulis. Basically kalau itu fungsinya sama sih, untuk mendisinfektan atau membersihkan barang-barang lainnya gitu. Misalkan untuk ngebersihin meja, ngebersihin kaca, pintu, atau apapun lah yang ingin kalian bersihin. Biasanya sih kalau gue pakai itu tuh buat ngebersihin kaca, ngebersihin meja-meja di kamar gue, karena walaupun di kamar itu kadang suka ada debu-debunya juga, jadi itu yang biasa sering gue pakai. Oh ya, gue lupa mention kalau wanginya untuk si fabric mist sama si ini yang hand antiseptic spray ini, wanginya tuh sama, wanginya tuh ya itu kayak eucalyptus, wanginya agak fresh, agak minty, pokoknya enak deh, seger-seger gitu wanginya. Sedangkan kalau yang multipurpose itu tuh wanginya lebih kayak lemon, jadi bener-bener seger banget, dan mungkin kalau nggak salah sih ya, wanginya tuh kayak memang lemon gitu. Jadi kalau ngebersihin meja pakai itu tuh enak banget, berasa feel bersihnya tuh lebih kerasa lagi. Untuk hand sanitizer-nya itu kan mereka ada 2 model ya, ada yang gel, ada yang spray. Tapi kalau yang ini kan yang kecil, yang buat kalian bawa-bawa. Sedangkan mereka juga punya yang segede Hoha ini, yang gede banget.
Ini yang mungkin buat taruh di rumah atau di meja kantor gitu. Kalau yang kecil kan buat yang ditaruh di tas, dan mereka punya yang gede banget. Terus sama satu lagi mereka punya ini fabric care wash. Jadi ini memang bisa dipakai buat ngebersihin tas, sepatu, bahkan makeup brush, sponge itu tuh bisa banget dibersihin pakai ini. Gue sih udah punya, cuma belum dipakai di rumah. Ini efektif banget buat ngebersihin brush karena mungkin kandungannya itu nggak menggunakan SLS atau harsh chemical. Jadi brush kalian tuh tetap akan kerasa lembut setelah menggunakan ini. Oh ya, gue mau nambahin sebenarnya satu lagi. Ini gue nggak tahu akan dijual di Beauty Studio Female Lily atau enggak. Tapi sebenarnya dari semuanya ini mereka punya yang bentuknya dirijan gitu loh. Jadi kalian tuh kalau misalnya ini habis nggak perlu beli satu botol lagi yang banyak gitu. Jadi tinggal kalian beli yang 1 literan buat kalian refill ke sini. Karena itulah yang gue lakukan. Jadi kan lebih hemat plastik ya gitu, jadi nggak terlalu banyak nyampah. Menutup ini semua, gue juga mau menambahkan beberapa fakta-fakta mengenai Dr. Soap, yaitu mereka menggunakan plant-based ingredients. Jadi ini tuh udah disertifikasi sama Kementerian Kesehatan Indonesia. Produknya sudah halal, jadi aman buat kalian pakai yang teman-teman muslim. Dan yang paling penting, semua kemasan Dr. Soap ini bisa didaur ulang. Oh ya, terakhir lagi. Jadi selain semua yang tadi udah gue tambahin, Dr. Soap juga banyak ada no-nya, yaitu ada di sini, ada 9. Silahkan dibaca. Ini sebuah info yang menurut gue kalian juga wajib tahu sih saat mau membeli produk ini. Jadi itu aja video One Brand History plus racun dari gue untuk ke video kali ini. Semua produk ini udah bisa kalian beli di Studio by Female Daily. Terus kalau misalnya mungkin teman-teman yang udah pernah coba juga, please komen di bawah produk mana yang paling kalian suka. Atau misalkan ini kan si hand washnya ada banyak fragrance-nya, mana yang paling kalian suka wanginya. Jangan lupa juga kalau misalnya emang udah pakai, terus kalian belum review di FD Apps, please di review di FD Apps juga. Ya udah, itu dulu dari aku. Thank you guys so much for watching. See you guys next time. Bye.